Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Posnema, siap berbagi kebaikan. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian di episode kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngobrol mengenai PASUS atau pasukan khusus, termasuk pengalaman seru dan juga tantangan-tantangan saat menjadi anggota pasukan khusus. Nah, tentunya aku nggak sendirian teman-teman. Aku ditemani oleh dua siswi cantik yang telah mengharumkan nama sekolah kita, yakni SMA Negeri 1 Manyar pada tanggal 17 Agustus kemarin. Nah, biar para pendengar bisa lebih kenal dengan tamu kita hari ini, gimana kalau kalian memperkenalkan diri dan ceritain singkat tentang diri kalian? Bisa mulai dari yang sebelah sini dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marsha Alia Putriwardana. Saya dari kelas 11-7. Pada saat saya tanggal 17 Agustus kemarin, saya merupakan bagian dari anggota Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur dan saya menjadi bagian dari pembawa baki. Wah, keren banget ya. Baru bintang tamu pertama tapi udah keren banget. Oke, kita lanjut. Ada siapa lagi sih hari ini? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Utita Saada dari kelas 11-11. Saya pada tanggal 17 kemarin, saya sebagai anggota Paskibraka tingkat Kabupaten Gresik, saya sebagai pasukan 17. Wah, menarik banget ya teman-teman. Setelah dengar perkenalan singkat dari kalian tadi, aku yakin pengalaman kalian bakal seru banget buat kita bahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini. Nah, sebagai pembuka nih teman-teman, aku penasaran, gimana sih awalnya kalian tertarik untuk gabung menjadi anggota pasukan khusus? Mungkin bisa diceritain mulai dari Alia, terus dilanjut sama Tasya. Pada saat awalnya saya tertarik karena kakak saya dulu menjadi bagian dari Paskibraka tingkat kabupaten dan juga mengikuti ekstra pasuna. Kemudian saya tertarik dan ingin menjadi bagian tersebut dan motivasi saya yaitu ingin berprestasi dan juga memenangkan lomba-lomba serta membentuk kepribadian saya lebih baik lagi ke depannya. Wah, keren banget. Gimana kalau Tasya? Baik, saya sejak dulu sangat suka dengan kegiatan baris berbaris dan saya juga ingin menjadi anggota bagian dari Paskibraka. Pastinya ada dong cerita yang melatar belakangi kalian untuk terjun di dunia baris berbaris. Nah, mungkin bisa diceritain tuh ke teman-teman kita hari ini. Untuk saya, pada saat SMP saya sudah mengenal baris berbaris, yaitu saya mengikuti organisasi OSIS. Dan pada saat itu saya kan ingin melakukan pelantikan dan untuk anggota-anggotanya dituntut untuk bisa dan melakukan baris berbaris pada saat itu. Wah. Jadi saya pada saat di SMA tidak kaget untuk pelatihannya. Udah punya bekal gitu ya waktu Siap. pas SMA. Wah, keren banget. Ternyata bermanfaat juga ya untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kalau Tasya sendiri gimana nih? Ada cerita apa yang melatar belakangi kamu untuk terjun menjadi anggota pasukan baris berbaris? Saya sejak saat SMP, sejak ada upacara itu, saya bagian dari bagian tersebut dan sejak itu saya suka dengan kegiatan pasus-pasus. Oh, terus SMA ini lanjut gitu Ya. buat ikut gitu. Dan kebetulan aku kalau nggak salah ingat waktu awal MPLS kemarin tuh ada yang namanya Extra Expo ya teman-teman di SMA Negeri 1 Manyar. Dan Extra Expo ini tuh ada banyak ekstra-ekstra, salah satunya Pasuma. Nah, dari situ kalian tertarik? Iya, benar banget, Kak. Karena emang standnya Pasuma itu bagus ya, bagus gak? Bagus. Keren, dan kakak-kakaknya juga menarik ya. Nah, tadi kalian juga udah ceritain sedikit tentang kalian kalau kalian menjadi pasukan dari Alia membawa baki dan Tasya menjadi anggota 17 ya, pasukan anggota 17. Nah, untuk menjadi bagian dari pasukan kabupaten dan juga provinsi itu tentunya nggak mudah ya teman-teman untuk bisa sampai di level seperti itu. Pengalaman tahun kemarin, sedikit cerita ya, beberapa teman aku itu juga mengajukan diri untuk menjadi bagian dari kalian, tapi yang awalnya aku kira mereka bakal lolos ternyata enggak. Nah, itu berarti tahapan seleksinya tuh banyak banget dan susah-susah. Iya, benar. Boleh nggak kalau kalian ceritain ke teman-teman gimana sih proses seleksi untuk bergabung menjadi Paskibra provinsi untuk Alia dan juga Paskibra untuk Tasya menjadi anggota Paskibra kabupaten? Mungkin bisa mulai dari Tasya dulu. Baik, pada seleksi tes kabupaten itu dimulai dari tes administrasi, lalu ada tes TIU dan TWK, lalu dilanjut lagi ada tes parade dan tes kesehatan, lalu ada tes fisik dan tes BBB. Wawancara ataupun kepribadian? Ya, tes wawancara ataupun kepribadian. Oh, itu dalam satu rangkaian itu semuanya? Ya, bertahap-tahap gitu, Kak. Itu selama berapa bulan itu berarti?
atau berapa hari? Kurang lebih. Ya kurang lebih 1 mingguan gitu. Oh 1 minggu aja gitu. Wah berarti kalian benar-benar ditempa habis-habisan deh itu sama tes-tesannya itu. Wah keren banget. Itu untuk yang paskibra kabupaten. Ya. Setelah itu langsung pengumuman. Ya, Pengumumannya itu menunggu tuh. menunggu 2 minggu. Oh menunggu 2 minggu. Iya. Nah, kalau Alia sendiri gimana untuk menjadi proses seleksi untuk paskibra provinsinya? Untuk di provinsi saya kebetulan menjadi peringkat pertama di kabupaten, jadinya saya bisa lanjut di provinsi. Untuk di provinsi sendiri saya melakukan tes itu di BPSDM, kemudian saya di sana mengulang lagi tes kabupaten seperti tadi TIU, TWK, kemudian parade, PBB itu semuanya lebih ketat dan juga wawancaranya itu lebih lama, yaitu ada 3 tahapan. Wow, tahapannya tuh apa aja bisa tahu? Untuk tahapan pertama itu dengan kakak-kakak PPI, kemudian ada Kak Ayumi yang dulunya menjadi pembawa baki, Oh, iya, lalu dari orang BP. Wow, wah mendengarnya itu aja aku udah kebayang betapa susahnya perjuangan mereka untuk bisa sampai ke level ini ya teman-teman. Pastinya waktu kalian diumumin terpilih menjadi anggota paskibra provinsi dan juga kabupaten itu kan senang. Bisa ceritain nggak pengalaman perasaan kalian ketika nama kalian tuh diumumin kalau kalian keterima menjadi salah satu dari anggota tersebut? Dari Alia dulu mungkin. Untuk perasaan saya pada saat itu saya sangat bangga karena saya sendiri juga awalnya masih minder dengan teman-teman saya sendiri karena pada saat itu tinggi kita tidak jauh beda Kak. Jadi saya pas itu hanya bermodalkan berdoa juga dan juga restu dari orang tua. Kalau Tasya gimana? Awalnya juga saya sangat tidak percaya bisa lolos di bagian paskibraka tingkat kabupaten tersebut, dan saya juga sangat bangga bisa lolos dalam kegiatan. Wah pastinya nggak mudah ya, tapi kalian bisa membuktikan kalau kalian itu bisa menjalankannya dengan sangat baik banget. Nah pastinya waktu pas setelah menjadi petugas di tingkat provinsi maupun kabupaten, ada nggak tantangan-tantangan yang kalian nggak expect kalau kalian tuh bakal menghadapi tantangan berat seperti ini? Ada? Ada Kak. Oh, ada, boleh dong ceritain tantangan terbesar yang kalian hadapi selama proses latihan mungkin saat menjadi anggota paskibra provinsi maupun kabupaten. Mungkin bisa mulai dari Tasya dulu. Tantangan hebatnya itu saya sangat sulit untuk kayak meluruskan barisan tersebut karena saya sebagai penjuru. Oh, jadi penjuru. Terus Ya. gimana cara kamu mengatasi kesulitan kamu gitu? Memperbanyak latihan, Ya, banyak latihan. terus fokus. Ya, gitu fokus terhadap apa-apa juga. Oke. Jadi walaupun kesulitan tapi kamu tetap bisa ngehandle kesulitan itu dengan sangat bagus ya. Kalau Alia sendiri, apa sih tantangan terbesar kamu? Untuk tantangan sendiri bagi saya itu saya tidak nyangka bisa kepilih jadi pembawa baki Kak. Jadi iya. pada saat hari ketiga latihan saya ada seleksi sendiri untuk yang perempuan untuk membawa baki. Nah pada saat itu berdiri lama Kak, untuk bertahannya itu lama dengan teman-teman yang lain, jadi Siapa harus yang paling stabil. lama gitu? Ya itu seperti itu. Kamu ingat gak berapa lama kamu berdiri waktu pas tes itu? Ada sejam? Nggak Lebih? sampai, Oh nggak sampai. Ya. Dan dari beberapa yang dites itu kamu termasuk salah satunya atau yang memang kamu aja yang bertahan di tes itu Saya yang bertahan Kak. sampai akhir? Iya. Wah luar biasa sekali ya teman-teman. Memang keren-keren teman-teman kita hari ini. Nah lanjut ke untuk proses-proses latihan itu kan panjang ya waktu pas untuk upacara itu. Nah gimana sih cara kalian menyeimbangkan waktu antara kegiatan pasus dengan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan akademik, sekolah, dan lain-lain? Bisa ceritain nggak? Gimana? Ada tips and triknya nggak buat bagi-bagi waktu? Dari Alia dulu. Untuk pembagian waktu sendiri, jadi saya waktu setelah latihan kan saya pasti menerima banyak tugas dari sekolah ataupun guru saya. Nah di situ saya mengatur skala prioritas apa yang saya lakukan terlebih dahulu. Nah di sela kegiatan tersebut saya tidak boleh memegang HP untuk mencegah distraksi seperti itu Kak. Jadi saya fokus untuk mengerjakan hingga cepat selesai. Wah, sudah punya time management yang bagus ya Alia ini sepertinya. Kalau Tasya sendiri gimana cara bagi waktunya? Baik, kurang lebihnya juga sama seperti Alea. Saya setelah pulang sekolah juga ada latihan pasus, dan setelah pulang pasus itu saya langsung kayak mengerjakan tugas-tugas yang
yang ada tugas dari sekolah. Pokoknya ini sekolah jangan sampai ketinggalan ya teman-teman Iya. ya. Wah, keren banget, luar biasa sekali pencapaian dari mereka berdua ini. Nah, untuk menjadi anggota dari pasukan provinsi dan juga kabupaten pastinya perlu namanya teamwork gitu kan untuk membangun, apalagi kalian dari sekolah-sekolah yang berbeda ya. Benar Itu banget. pasukannya. Nah, itu gimana sih cara kalian untuk membangun solidaritas dan kebersamaan antar anggota? Bisa ceritain nggak gimana caranya bonding terhadap anggota satu sama lain? Ini dari Alia dulu. Untuk saya waktu latihan itu awalnya hanya dibagi perempuan sendiri dan laki-laki sendiri. Dipisah. Nah, untuk pertengahan latihan, untuk dari KKPP itu mengadakan outbound atau semacam lomba seperti itu, Kak. Jadi kita di sana bisa ada kerja tim untuk saling memenangkan setiap kegiatan lomba-lomba di situ. Nah, menurut saya di situ juga termasuk hal untuk meningkatkan solidaritas. Wah, seru banget ya kelihatannya kegiatan-kegiatan mereka. Kalau Tasya sendiri gimana untuk membangun kebersamaan antar anggota? Pada saat acara malam itu kayak ada pembahasan evaluasi gitu. Jadi laki-laki sama perempuan itu kayak digabung, jadi di situ kayak mempererat juga solidaritasnya. Kebersamaan juga. Oh, dari Iya. situ juga. Wah, emang kegiatan seperti ini tuh perlu yang namanya membangun bonding supaya kegiatan-kegiatan selanjutnya itu bisa berjalan lebih lancar ya. Oke, teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak join jadi anggota pasukan khusus, kalian ada nggak kebayang untuk menjadi apa? Ikut kegiatan apa selain pasukan khusus? Mungkin ikut organisasi lain atau kayak nggak, aku emang pengennya di pasus saja. Kalau saya sendiri, saya udah tekad dari awal, saya ingin mengikuti pasukan khusus SMA Negeri 1 Manyar. Oh, oke. Kalau Tasya? Begitupun saya juga. Wah, oke teman-teman. Nah, memang soal menjadi petugas upacara kabupaten dan provinsi itu pasti nggak sembarangan orang bisa sampai ke level ini ya. Dan aku yakin kalian udah punya banyak pengalaman ikut berbagai lomba atau kompetisi sebelumnya. Bisa ceritain nggak ke kita? Pengalaman atau lomba-lomba yang mau kalian siapkan untuk kegiatan selanjutnya? Untuk saya kebetulan saya udah mempersiapkan untuk mengikuti lomba pada tanggal 24 ini. 24 September ini? Iya, benar. Wow, kira-kira progresnya udah sampai apa ini? Untuk lombanya sendiri saya kayak melakukan full baris berbaris aja, Kak, tanpa variasi dan juga formasi. Jadi Wow. sedang melancarkan. Wah, dengan waktu yang sudah mepet tapi mereka masih meluangkan waktunya untuk kita pada hari ini. Wah, keren Benar. banget sih. Kalau Tasya sendiri? Untuk saya lagi mempersiapkan untuk lomba di 5 Oktober besok. Wah, itu juga bentar lagi loh itu. Wah, keren banget ya teman-teman kita hari ini. Nah, ngomongin soal lomba, kebetulan sekolah kita SMA Negeri 1 Manyar juga lagi persiapan buat gelar lomba baris berbaris yang sangat keren, yaitu adalah LKBB Game Force. Nah, LKBB Game Force sendiri adalah lomba keterampilan baris berbaris tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa Timur, teman-teman. Nah, untuk timelinenya sendiri, LKBB pendaftarannya dimulai sejak tanggal 15 Juli sampai 30 September 2024. Technical meetingnya akan dilaksanakan tanggal 6 Oktober sampai 6 Oktober 2024 dan gelar karyanya atau gebiarnya yaitu tanggal 19 Oktober 2024. Nah, kita juga menyediakan kuota sebanyak 30 peleton dengan biaya registrasinya yaitu 450.000 per peleton, teman-teman. Lomba LKBB ini bukan kaleng-kaleng, teman-teman, karena juri-jurinya yang bisa dilihat itu adalah juri-juri profesional, mulai dari Gresik itu sampai jadi juri kita. Dan benefit untuk join LKBB Game Force itu ada banyak, teman-teman. Salah satunya yaitu mendapatkan piala pemenang, uang tunai jutaan rupiah, dan juga sertifikat bertanda tangan dinas. Nah, di LKBB Game Force sendiri itu juga open tenan. Jadi buat teman-teman yang punya usaha bisa daftar ke tenan kita dengan kepoin Instagram kita yaitu @lkbbgameforce di Instagram. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki kemampuan di bidang baris berbaris bisa banget buat join event kita yaitu LKBB Game Force. Nah, untuk Alia dan Tasya sebagai penutupan kita hari ini, boleh dong ceritain tentang harapan dan kesan pesan saat menjadi anggota pasukan khusus. Mulai dari Alia dulu. Untuk harapan saya, semoga dari
saya mengikuti Paskibraka tingkat provinsi ini menjadi langkah awal yang baik untuk meraih cita-cita saya di masa depan. Amin, amin. Kalau Tasya, apa sih harapan dan kesan-pesannya? Sama seperti Alea, kurang lebih juga seperti itu. Semoga di Paskibraka Gres ini saya juga bisa mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Oke, mungkin itu saja untuk kegiatan kita kali ini. Aku mau ucapin terima kasih yang sebaik-baiknya buat kalian berdua. Sama-sama. Semoga cerita-cerita kalian tuh bisa menginspirasi para pendengar kita hari ini dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, mungkin itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.